Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio, kembali lagi bersama saya, Vera Louis. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat atau menampilkan data detail dengan menggunakan slide down. Nah, pada video saya yang sebelum-sebelumnya, saya sudah pernah membahas bagaimana caranya untuk menampilkan data atau read data. Nah, itu ada videonya, klik link di pojok kanan atas jika kalian penasaran. Oke, kali ini saya akan menampilkan data detailnya itu dengan menggunakan slide down, di mana tampilannya itu di satu tampilan saja. Sedangkan yang di read data itu kemarin dua tampilan ya. Jadi klik tombol dia pindah tampilan menuju ke tampilan read untuk melihat data detailnya. Sedangkan untuk kali ini hanya satu form saja atau satu tampilan. Untuk datanya sendiri itu saya get dari database ya. Jadi di sini ada dua tabel yang digunakan. Yang pertama adalah tabel invoice supplier. Jadi tabel invoice supplier ini digunakan untuk menyimpan data penerimaan barang dari supplier, yang dimana pembeliannya dilakukan oleh modul Sarpras dan modul farmasi. Jadi dia relasinya akan one to many, atau tabel invoice supplier akan memiliki banyak detail. Atau detailnya ini adalah barangnya yang diterima dari supplier itu akan tersimpan di detailnya. Sedangkan untuk data masternya itu akan tersimpan di invoice suppliernya. Jadi data masternya kayak kode invoice-nya berapa, tanggal invoice diterima, kemudian nomor RCV berapa. Nomor RCV itu adalah nomor penerimaan barang. Itu biasanya didapatkan dari farmasi atau Sarpras. Kemudian seperti distributornya siapa, itu disimpan di dalam invoice supplier atau tabel masternya. Terus untuk tampilannya sendiri itu saya buatkan ya sekat-sekat seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan ada penambahan data, dia akan nambah satu lagi di bawahnya seperti ini ya. Jadi ini nomor invoice-nya, tanggal invoice diterima, nomor SCV-nya berapa, kemudian siapa distributornya, berapa jatuh tempo invoice ini harus dibayar, kemudian berapa total invoice-nya atau total yang harus dibayarkan. Kemudian di sini juga ada tombol ya. Ada edit, hapus, kemudian print. Untuk codingannya sendiri itu memang agak di sini agak ruwet sedikit. Ruwetnya itu adalah cara penempatannya supaya tampilannya mau bagus ya. Jadi kayak kita harus nempatin tag div class call span-nya itu di mana. Itu nanti saya akan sertakan linknya di description box ya untuk bisa kalian pelajari. Jadi kalian tenang saja. Oke, untuk yang pertama itu di sini saya membuat sebuah query ya, yang digunakan untuk dapat menampilkan data masternya. Beserta di sini juga ada if ya. If yang digunakan untuk dapat menampilkan statusnya ketika data tersebut kayak belum dibuatkan PRF atau belum dibuatkan PRF itu kayak belum dibuatkan rencana pembayaran. Kemudian di sini ada status yang digunakan untuk mengecek apakah data tersebut sudah masuk jurnal atau belum. Nah, kemudian di sini ada if satu lagi yang digunakan untuk hak akses tombol ya. Tapi hak akses tombol ini nggak pakai jabatan sih. Jadi maksudnya ketika PRF-nya itu sudah dibuat, berarti tentu si invoice ini nggak bisa diedit lagi dong. Nah, fungsi if-nya ini ya digunakan untuk itu. Jadi ketika dia PRF-nya sama dengan 0 dan status jurnalnya sama dengan 0, berarti dia bisa mengakses atau user itu bisa mengakses update, read, dan juga delete. Sedangkan kalau misalkan dia statusnya sama dengan 1, PRF-nya, dan jurnalnya sama dengan 1, maka dia hanya bisa mengakses tombol cetak. Dia juga nggak bisa melakukan hapus. Nah, di sini untuk menampilkan data ya. Kita kayak kode invoice, tanggal invoice, ini ya, yang ini ya, data-data yang ini. Kemudian selanjutnya di sini ada button. Button ini kayak yang digunakan untuk supaya mau slide down itu ya. Slide down menampilkan data detail, atau button yang di sini paling pojok kanan ini. Jadi di sini akan ada function namanya my function atau function JavaScript, yang dimana di sini akan ada patokan ID berapa yang akan ditampilkan data detailnya ke dalam slide down-nya. Jadi di sini ada ID patokan yang dimana di sini menggunakan ID dari invoice atau tabel invoice. Kemudian untuk
data yang ada di dalam slide down itu dimulai dari sini ya, row-nya ini. Dimana di sini akan ada tombol yang digunakan untuk menampilkan data table. Jadi fungsi data table itu untuk sorting, untuk searching, untuk menampilkan pagination. Jadi setiap masing-masing slide down di data-data yang berbeda itu saya khususkan ada menampilkan gini ya, tombolnya. Jadi ketika diklik ini dia akan langsung menampilkan data table. Kemudian untuk status PRF sendiri itu dari if yang ini ya. Jadi ini digunakan status PRF itu digunakan untuk mengecek apakah sudah dibuatkan PRF, kemudian status jurnal digunakan untuk mengecek apakah sudah masuk jurnal datanya. Kemudian karena di sini ada deskripsi ya, jadi deskripsinya itu saya tampilkan di dalam slide down. Kenapa? Karena takutnya deskripsinya kepanjangan, karena ini kan kalau kepanjangan jadi jelek ya kelihatan. Makanya saya buat deskripsinya itu berada di dalam slide down-nya tadi. Ini kemudian data table ini saya berikan ID supaya ketika diklik tombol menampilkan data table yang tadi itu si tombol ini kan ngejalanin function myTable. MyTable itu isinya untuk merubah tabelnya menjadi ada fungsi data table di dalamnya. Nah, ini kenapa diberikan ID itu supaya tahu data table atau data yang mana yang akan ditampilkan data table atau list yang mana yang akan menampilkan data table. Jadi ini perlu ya. Diberikan ID dan juga ID patokannya. Satu aja seharusnya ya, ID saja, name-nya nggak usah. Dan untuk kolom-kolom yang ada di dalam slide down-nya atau kemudian di sini ada select yang digunakan untuk menampilkan detail datanya. Yang dimana di sini akan ada select dari tabel detail invoice supplier. Yang dimana where-nya itu akan berpatokan pada ID supplier-nya atau akan berpatokan pada select yang pertama tadi ya, select yang ini. Select yang ini dari mendapatkan ID supplier-nya atau nomor invoice-nya akan digunakan where di dalam ini. Jadi nanti di dalam slide down-nya itu akan tampil detail data dari invoice-nya itu saja. Jadi kalau misalkan invoice 001 berarti datanya invoice 001 saja. Kalau di bawahnya invoice 002 berarti datanya invoice 002 seperti itu. Jadi ada where dari nomor invoice-nya atau ada where dari ID di tabel master. Nah kemudian ini ya for each untuk menampilkan data, ini untuk menampilkan listnya, dan satu lagi ini select yang digunakan untuk melakukan total ya. Untuk mengecek data di dalam master itu kan ada ya di sini ya. Ini kan ada detailnya, totalnya. Nah di sini saya ada lagi digunakan untuk menampilkan sum, untuk menampilkan total nilainya supaya kecek dua kali ya. Ini datanya mau sama nggak sih gitu. Jadi ini digunakan untuk sum total berapa jumlah barang yang harus dibayarkan atau jumlah barang yang diterima. Kemudian ini untuk menampilkan totalnya. Selanjutnya untuk JavaScript-nya sendiri, di sini ada dua JavaScript ya. Yang pertama ini JavaScript digunakan untuk menampilkan data table berdasarkan ID invoice-nya. Jadi kalau misalkan ID invoice-nya 1, ini akan dibuat di sini ya, dideklarasikan di sini. Kemudian dia hanya akan menampilkan data tables untuk detail ID atau data-detail yang ada di ID invoice 1 saja. Kemudian untuk function yang ini digunakan untuk menampilkan slide down-nya. Sebelumnya div row yang pertama kali digunakan untuk membuat isi atau detail data itu kan ada tadi ya, sudah saya katakan ada ID-nya, ID tampilan. Berdasarkan dari ID invoice keberapa atau patokannya ID keberapa. Dan sini akan di hidden pertama. Karena ketika dijalankan dia akan disembunyikan. Kemudian fungsinya ini digunakan untuk menampilkan lagi ketika diklik tombol yang sebelah kanan paling kanan ini tadi ya. Jadi ketika diklik ini dia akan menjalankan fungsi my function ini.
Kemudian akan dicari ID patokannya yang keberapa sih yang harus ditampilkan ID detailnya. Kemudian sini var x untuk get element by ID, yang ID tadi ya, yang di div row tadi itu ada ID namanya tampilan. Kemudian ID keberapa yang harus ditampilkan data detailnya. Kemudian di sini akan ada if gitu. Jadi ketika x style display dia sama dengan none, x style display itu akan diblok, atau dia akan di slide down, akan ditampilkan. Kemudian else, ketika diklik lagi my functionnya ini, berarti dia akan di slide up atau tidak ditampilkan. Oke, sudah selesai, itu saja. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ini untuk caranya itu simple ya. Jadi kita tinggal menggunakan select, kemudian menampilkan. Yang susahnya di sini adalah meletakkan atau cara peletakannya. Jadi div yang ini harus diletakkan di mana, kayak div row-nya harus diletakkan di mana, dan lain sebagainya. Itu harus berurutan. Kalau itu nggak berurutan, nanti akan kacau jadi tampilannya. Jadi di dalam codingannya ini nanti, jika kalian tertarik untuk membuat proses yang seperti ini, tolong kalian perhatikan div-nya ya. Div-nya ini beserta dengan tag tutup dari div-nya. Kalau salah, itu nanti saya jamin pasti kacau tampilannya. Jadi untuk codingannya ini aja. Kita save dulu. Kemudian kita jalankan ya. Nah, untuk di sini itu diklik 2 kali ya. Ini sudah saya buat title sih. Jadi ya ada tulisan klik 2 kali untuk data. Jadi klik 2 kali, datanya akan tampil ya. Jadi ini untuk invoice 0011, ini itemnya atau detail itemnya. Kemudian untuk invoice 009, ini detail itemnya. Jadi ini ya untuk statusnya, ternyata dia belum dibuatkan PRF, tapi ini seharusnya belum diposting jurnal ya. Datanya ngaco nih. Dan di sini harusnya sudah dibuatkan PRF ya, karena telah diposting jurnal. Datanya ngaco. Jadi ketika dia telah dibuat PRF atau telah diposting jurnal, dia hanya akan tombol print saja. Jadi kalau misalkan belum dua-duanya seperti ini, maka kita bisa mengakses 3 tombol sekaligus. Jadi ini untuk data table ya. Ketika ini saya tampilkan data table-nya, saya klik, nah dia akan menampilkan data table. Yang di bawahnya enggak nih, saya enggak menampilkan data table. Ketika diklik, baru menampilkan data table. Digunakan untuk searching dan lain sebagainya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.